Perkenalkan, nama saya Adelia Lestari, NIM 23250001, Makful PKN, dosen Hendra Sudrajat SHMH. Bangsa dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Bangsa adalah istilah yang mengacu pada kelompok besar orang yang memiliki ciri-ciri bersama seperti budaya, bahasa, sejarah, dan identitas yang sama atau serupa. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara merupakan teori baru yang mengkaji konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa kejayaan Nusantara yang ditransformasikan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Teori konstitusi Nusantara ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Dalam teori konstitusi Nusantara terdapat 9 elemen sebagai berikut. 1. Kebiasaan. Menurut teori konstitusi, kebiasaan bangsa adalah salah satu elemen penting yang membentuk konstitusi. Kebiasaan bangsa ini merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan bangsa ini bisa berupa kebiasaan yang bersifat umum seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan toleransi, maupun kebiasaan yang bersifat spesifik seperti adat istiadat budaya. Kebiasaan bangsa ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Hukum yang hidup. Hukum bangsa yang hidup dalam konstitusi Nusantara adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah Indonesia. Hukum ini bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, dan adat istiadat. Hukum bangsa yang hidup ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan berkembang zaman. Hukum bangsa yang hidup dalam teori konstitusi Nusantara memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 2. Dinamis dan dapat menyesuaikan diri dan perkembangan zaman. 3. Bersifat integratif. 3. Kekuatan pemimpin. Dalam teori konstitusi Nusantara, pemimpin bangsa memiliki kekuasaan yang besar dalam memimpin dan memakmurkan bangsa. Kekuatan tersebut didasarkan pada mandat rakyat yang telah diberikan kepadanya. Mandat rakyat tersebut tidak hanya hak untuk memimpin, tetapi juga kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Berikut ini beberapa contoh kekuatan pemimpin bangsa dalam teori konstitusi Nusantara. 1. Kekuatan politik. Kekuasaan ini meliputi hak untuk membuat undang-undang, membentuk dan membubarkan kabinet. 2. Kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ini meliputi hak untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiskal serta mengelola kekayaan negara. 3. Kekuasaan militer. Kekuasaan meliputi hak untuk mengatur pertahanan dan keamanan negara serta mengarahkan pasukan militer untuk menghadapi ancaman. 4. Kekuatan sosial dan budaya. Ketakutan ini meliputi hak untuk menetapkan kebijakan sosial dan budaya serta membina hubungan dengan masyarakat internasional. 4. Konstitusi negara. Konstitusi negara merupakan konstitusi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi tersebut juga harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, konstitusi negara dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintahan. Misalnya, pemerintahan dapat mengembangkan sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kemajuan bangsa di masa datang. 5. Kewilayahan atau kedaulatan. Kewilayahan atau kedaulatan bangsa ini meliputi wilayah daratan, perairan, dan udara. Dalam praktiknya, kewajiban atau kedaulatan bangsa dalam diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan sejahtera rakyat di wilayah perbatasan, serta mengembangkan diplomasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Penerapan kedaulatan bangsa dalam teori konstitusi Nusantara merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara, struktur bangsa terdiri dari 3 elemen utama, yaitu 1. Rakyat. Rakyat merupakan elemen utama dalam struktur bangsa. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Rakyat berhak untuk memutuskan arah dan kebajikan negara.
2. Pemimpin. Pemimpin adalah elemen mewakili rakyat dan dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. 3. Wilayah. Wilayah merupakan elemen yang menjadi tempat tinggal dan ruang gerak bangsa. Wilayah harus dilindungi dan dilestarikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintah. Pemimpin kemudian menjalankan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wilayah menjadi tempat tinggal dan ruang gerak bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 7. Legalitas atau konsensus. Legalitas atau konsensus bangsa merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam sebuah konstitusi. Legalitas atau konsensus bangsa dapat diartikan sebagai kesepakatan atau persetujuan bersama dari seluruh elemen bangsa terhadap konstitusi tersebut. Ilegalitas atau konsensus bangsa dalam teori konstitusi Nusantara memiliki berbagai fungsi penting, yaitu 1. Menjaga kestabilan dan keutuhan bangsa. 2. Meningkatkan legitimasi pemerintah. 3. Memperkuat demokrasi. 8. Regulasi negara. Regulasi ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa regulasi bangsa dalam teori konstitusi Nusantara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang dasar ini mengatur dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. 2. Undang-undang mengatur hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 3. Peraturan pemerintah atau PP mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, misalnya peraturan teknis dan tata cara pelaksanaan undang-undang. 4. Peraturan daerah atau Prada mengatur hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di daerah, misalnya pembangunan daerah dan pengelola sumber daya alam. 9. Transformasi nilai. Transformasi nilai bangsa dalam teori konstitusi Nusantara merupakan proses perubahan nilai-nilai bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar nilai-nilai bangsa tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Transformasi nilai bangsa dalam teori konstitusi Nusantara dalam melakukan melalui berbagai cara, antara lain 1. Pendidikan. 2. Penegakan hukum. 3. Kebudayaan. 4. Media massa. 5. Nilai-nilai Pancasila. 6. Nilai-nilai kearifan lokal. 7. Nilai-nilai global.